Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuza Firly Rizkia dengan NIM M1C1 20030, Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai penyelenggaraan penanganan jenazah. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai memandikan jenazah. Memandikan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah, dalam artian jika ada sebagian orang yang telah menjalankannya, maka kewajiban untuk melaksanakannya telah gugur bagi yang lain. Hal ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT dan memenuhi hak bagi kaum muslimin. Mayat orang yang beragama Islam wajib dimandikan kecuali jika mereka mati dalam peperangan. Perlengkapannya yaitu tempat memandikan, air mengalir, bak atau waskom, sabun mandi, sampo, cotton bud, handuk, kain jarik, dan kamfer serbuk. Selanjutnya, syarat-syarat yang memandikan itu adalah Islam, berakal, amanah, alim, dan merahasiakan. Syarat tempat memandikan, yang pertama adalah suci dan bersih atau tidak di WC atau kamar mandi. Yang kedua, tertutup atap dan dindingnya. Dan yang ketiga, tidak terdapat patung dan gambar makhluk bernyawa. Tata cara memandikannya itu yang pertama, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti ranjang atau balai-balai, dimandikan di tempat yang sunyi, berarti tidak ada orang yang masuk ke tempat itu selain orang yang memandikan dan orang yang menolong mengurus keperluan yang bersangkutan. Yang kedua, pakaian mayat diganti dengan kain mandi atau basahan, sebaiknya kain sarung supaya auratnya tidak mudah terlihat. Yang ketiga, mula-mula jenazah didudukkan secara lemah lembut dengan posisi miring ke belakang. Orang yang memandikan meletakkan tangan kanannya di bahu jenazah dengan ibu jarinya pada lekukan tekuk dan lututnya menahan punggung jenazah. Dan yang keempat, perut jenazah diurut dengan tangan kiri untuk mengeluarkan kotoran yang mungkin keluar. Selanjutnya, jenazah ditelentangkan dan kedua kemaluannya dibersihkan dengan tangan kiri yang dibalut kain perca. Yang keenam, setelah perca pembalut tangan diganti, mulut, gigi, dan lubang hidung juga dibersihkan. Yang ketujuh, jenazah diwudukan seperti wudu orang hidup. Yang kedelapan, kepala dan jenggot dibasuh dengan air yang dicampur sider, lalu dirapikan dengan sisir, sambil memperhatikan rambut sekitarnya ada yang gugur maka dikembalikan. Selanjutnya, badan bagian kanan dan kiri dibasuh, tubuhnya dibaringkan ke kiri dan dibasuh bagian belakang sebelah kanan. Setelah itu dibaringkan ke sebelah kanan dan dibasuh pula belakang badannya yang sebelah kiri. Untuk semua pembasuhan ini digunakan air dicampur dengan sider. Setelah semuanya selesai, air yang bercampur sider tadi dihilangkan dengan menyiramnya secara merata dengan air bersih. Kemudian disiram sekali lagi dengan air bercampur kapur. Apabila setelah dibersihkan masih mengeluarkan najis itu wajib dibersihkan kembali. Mengkafani jenazah. Perlengkapannya yaitu kain kafan, tikar pandan, kapas, eau de cologne, minyak putri duyung, dan kamfer serbuk. Namun berikut adalah skema kain kafan. Ini adalah sabda Rasulullah, dikafani dengan 3 helai kain putih mulus yang baru tanpa kemeja dan sorban. Selanjutnya, hal-hal yang dianjurkan ketika mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya. Yang pertama, kain yang digunakan untuk mengkafani mayat adalah kain yang bagus, suci, dan bisa menutupi semua badan mayat. Selanjutnya, kain kafan hendaknya berwarna putih, diolesi dengan minyak atau wewangian. Kain kafan yang dipergunakan untuk laki-laki sebanyak 3 lapis dan untuk perempuan sebanyak 5 lapis. Tata cara mengkafani. Cara mengukur kain kafan. Panjang. Ukur panjang mayit dengan meteran dari mulai ujung kepala hingga ujung kaki dengan melebihkan kira-kira 60 cm. Penambahan kain disesuaikan agar dapat mengikat ujung kepala hingga ujung kaki. Lebarnya, ukur lebar mayit mulai dari ujung bahu kanan mayit hingga ujung kiri, kemudian hasil pengukuran dikalikan 3. Letakkan lipatan kain pertama pada bagian kepala dilebihkan kira-kira 40 cm dan bagian kaki 20 cm. Selanjutnya, letakkan lipatan kedua dan ketiga di atas lipatan yang pertama dengan cara serupa, lalu tambahkan kapas di atasnya.
Ini adalah lanjutannya. Tata cara menguburkan jenazah. Hukum menguburkan mayit adalah fardu kifayah. Pemakaman boleh dilakukan malam hari jika sudah disolati. Tata cara membawa jenazah: yang pertama, letakkan mayit di atas keranda dengan terlentang. Yang kedua, tutup dengan selimut atau kain. Keranda mayit wanita sebaiknya ditutup dengan kubah atau kayu. Yang ketiga, disunahkan yang membawa keranda sebanyak 4 orang. Yang keempat, disunahkan untuk bersegera dalam perjalanan. Yang kedua, itu liang lahat. Disunahkan memperdalam dan memperluas liang lahat, tujuannya agar baunya tidak tercium dan jasadnya tidak dimakan binatang buas ataupun burung. Yang ketiga, tata cara menguburkan. Masukkan mayit ke dalam kubur boleh kepala ataupun kaki terlebih dahulu. Yang memasukkan mayit ke dalam kubur adalah laki-laki yang diberi wasiat untuk itu. Bila mayit tidak berwasiat, maka kerabat dekatnya. Bila memasukkan mayit wanita, maka kuburnya ditutup. Letakkan mayit perlahan dengan berbaring di sisi lambung kanannya karena dia menyerupai orang tidur yang menghadap ke kiblat. Buka ikatan kain kafannya dengan tanpa membuka wajahnya. Dekatkan dan masukkan mayit ke liang lahat, kemudian tahan dengan batu atau tanah di depannya dan di pertengahan punggungnya agar mayit tidak terbalik. Tutup lahat dengan kayu. Tutup bagian yang kosong antara kayu dengan tanah liat agar mayit tidak kejatuhan tanah saat dikubur. Masukkan tanah ke dalam kubur dan tinggikan dari atas permukaan tanah sejengkal lalu dibentuk seperti punuk. Perciki kubur dengan air, kemudian taburi kerikil agar kubur tidak terbawa angin dan aliran air. Tandai dengan kayu atau batu pada bagian kepala. Setelah itu berdoa untuk mayit. Tidak diperbolehkan duduk, bersandar, dan melangkahi makam. Tempat yang lebih utama untuk memakamkan jenazah ialah di tempat pemakaman kaum muslimin. Karena dengan begitu, orang yang masih hidup tidak terganggu dengannya dan juga seakan-akan jenazah tersebut berada di tempatnya semestinya. Ia lebih banyak mendapatkan doa. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari pemahaman saya mengenai tata cara pengurusan jenazah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.